Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas buku yang menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami tasawuf, yaitu Pengantar Ilmu Tasawuf yang disusun oleh Dr. Andes Usman Said DKK, penerbit Objek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Institut Agama Islam Negeri Sumatera. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. Pada bab pertama, penulis membahas tentang dasar-dasar pemahaman tentang tasawuf. Secara bahasa ada banyak pendapat tentang asal kata tasawuf. Ada yang mengkaitkannya dengan kata sufah, yaitu merujuk pada sahabat Nabi SAW yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dan senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ada juga yang menghubungkannya dengan kata suf, yang berarti bulu domba kasar, pakaian sederhana kaum sufi sebagai simbol kezuhudan. Selain itu ada pula yang mengkaitkannya dengan kata safa, yang berarti suci dan bersih, melambangkan hati yang jernih dan dari noda duniawi. Namun yang menarik adalah bahwa kaum sufi sendiri sebenarnya tidak memberikan definisi yang baku. Tasawuf bukanlah teori yang kaku, melainkan lebih pada pengalaman spiritual yang dialami langsung oleh seseorang ketika berhubungan dengan Allah. Karena itu, tasawuf dapat dipahami sebagai fitrah manusia yang murni. Tujuannya adalah menguatkan jiwa agar selalu dekat dengan Allah, sambil menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi yang bisa melalaikan. Tasawuf menekankan pada perjalanan rohani melalui cinta ilahi, penyucian jiwa, dan pengenalan hakiki kepada Allah. Penulis juga menekankan bahwa tasawuf adalah jalan menuju kehidupan rohani. Manusia sejatinya adalah makhluk rohani. Kalau hanya mengejar kehidupan materi, maka hidup ini hanyalah semu. Kehidupan yang sejati justru adalah kehidupan rohani yang sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan. Dalam pengalaman tasawuf, ada 3 konsep penting. Yang pertama al-hub, cinta kepada Allah. Yang kedua al-fana, meleburkan diri dalam kehendak Allah. Dan yang ketiga al-ma'rifah, yaitu pengenalan hakiki terhadap Allah. Kemudian penulis mengaitkan tasawuf dengan Islam. Tasawuf tidak mungkin dipisahkan dari ajaran Islam, karena itu ia tumbuh dalam teladan Nabi dan ajaran Al-Quran. Memang ada pengaruh dari luar, seperti ajaran Nasrani tentang kehidupan sederhana, filsafat Yunani, Hindu, Buddha dengan mengajaran pengendalian hawa nafsu, serta unsur Persia. Tetapi semua itu hanyalah unsur pendukung. Sumber utama tasawuf tetaplah Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, penulis mengaitkan tasawuf dengan ilmu pengetahuan. Menurut beliau, filsafat Barat modern lebih banyak mengendalikan materialisme, idealisme, dan positivisme, sesuatu yang berbeda, yaitu jalan rohani yang hanya bisa dicapai lewat latihan rohani dan penyucian jiwa. Jadi tasawuf melengkapi ilmu pengetahuan modern dengan memberikan dimensi spiritual yang lebih mendalam. Kesimpulannya, bab ini menegaskan bahwa tasawuf adalah fitrah manusia, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, bersumber dari Islam, dan melengkapi ilmu pengetahuan dengan dimensi rohani. Adapun bab kedua, sejarah dan perkembangan tasawuf. Bab kedua membahas perjalanan sejarah tasawuf. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menunjukkan kehidupan rohani yang tinggi. Sebelum turunnya wahyu, beliau sering bertahanus di Gua Hira, menyucikan hati dan mencari kebenaran. Setelah menjadi Rasul, hidup beliau penuh dengan ibadah, kesederhanaan, dan ketulusan. Inilah teladan pertama dari tasawuf yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Dalam sejarah, tasawuf memiliki tiga tujuan utama. Pertama, tasawuf moral, yaitu membina akhlak mulia dan mengendalikan hawa nafsu. Kedua, tasawuf marifat, yaitu menunjukkan pengenalan hakiki kepada Allah. Dan ketiga, tasawuf filosofis, yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan secara lebih dalam dan mistis. Meskipun berbeda corak, ketiganya bermuara pada hal yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Rasulullah adalah teladan utama. Beliau selalu beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Sholat tahajud dengan penuh kekhusyuan,
sederhana dalam hidup, dan sangat tawadu. Sikap inilah yang menjadi landasan amalan kaum sufi sepanjang sejarah. Tasawuf juga diwariskan oleh para sahabat. Abu Bakar terkenal dengan kezuhutannya, Umar dengan kendalinya, Utsman dengan kedermawaannya, dan Ali dengan ketulusan ilmunya. Para tabi'in meneruskan semangat ini seperti Hasan al-Basri yang menekankan rasa takut kepada Allah, dan Rabi'ah al-Adawiyah yang mengajarkan konsep cinta ilahi atau mahabbah. Perkembangan besar tasawuf terjadi pada abad ketiga hingga ke-7 Hijriah. Muncul tokoh-tokoh besar seperti Al-Muhasibi, Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, Al-Halaj, Al-Ghazali, Suhrawardi, Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farid, hingga Jalaluddin Rumi. Mereka memiliki corak pemikiran berbeda-beda. Ada yang menekankan cinta, ada yang menekankan konsep penyatuan dengan Tuhan yang seperti wahdatul wujud, dan ada juga yang berusaha memadukan tasawuf dengan syariat seperti Al-Ghazali. Meskipun terkadang tasawuf menimbulkan perdebatan dengan kalangan ortodoks yang khawatir akan penyimpangan, tetapi secara keseluruhan tasawuf telah memberikan kontribusi besar terhadap khazanah spiritual dan intelektual Islam. Kesimpulannya, tasawuf lahir bersama Islam sejak masa Nabi, diwarisi oleh sahabat, kemudian berkembang luas dalam berbagai corak dan aliran. Pada intinya, tasawuf bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui akhlak, ma'rifah, filsafat. Sepanjang sejarah, tasawuf telah melahirkan banyak tokoh besar yang memberikan warna dalam kehidupan spiritual umat Islam. Itulah resume singkat dari bab 1 dan 2 buku pengantar ilmu tasawuf. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tasawuf bukanlah sekedar teori, tapi jalan hidup rohani. Ia berakar dari ajaran Islam, diwarisi para sahabat, lalu berkembang dalam sejarah. Tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan hati, menjauhi sifat tercela, hidup sederhana, dan yang paling penting, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.